Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 18 Agustus 2011, yaitu tentang penanganan hidup masyarakat yang sama sekali tidak memiliki pekerjaan tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi keluarga atau dirinya, dan merupakan upaya terarah, terpadu, berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat dalam bentuk pemberdayaan, pendampingan, fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Dan dalam pembukaan UUD 45, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Mengenai hal tersebut, pemerintah pusat lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin secara khusus telah mengatur dan menjamin fakir miskin diharapkan memberikan pengaturan yang bersifat komprehensif dalam upaya mensejahterakan fakir miskin pada pelaksanaannya oleh pemerintah pusat dilakukan oleh Menteri Sosial sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Fakir Miskin yang berbunyi, penanganan fakir miskin diselenggarakan oleh Menteri secara terencana, terarah, terukur, dan terpadu. Inti pokok yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin antara lain hak dan tanggung jawab penanganan fakir miskin, tugas dan wewenang, sumber daya, koordinasi dan pengawasan, peran masyarakat, dan ketentuan pidana. Undang-undang berikut ini adalah upaya pemerintah untuk menangani fakir miskin dalam rangka mewujudkan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945 melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin. Penanganan fakir miskin. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi bersama masyarakat melakukan penanganan fakir miskin yang merupakan upaya terpadu, berkelanjutan, dan mewujudkan berbagai program pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi dasar setiap warga negara yang pendataan fakir miskin sebagai langkah awal yang menjadi dasar pelaksanaan penanganan fakir miskin dalam upaya mewujudkan amanat pasal 34 ayat 1 Undang-Undang 1945, maka pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Fakir Miskin dan seterusnya di dalamnya menjelaskan bentuk-bentuk bantuan yang akan diberikan. Pada proses implementasinya terkait pendataan ini belum berjalan secara maksimal karena ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat fakir miskin yang terlantar, nyatanya belum atau kurang tepat sasaran. Oleh karena demikian perlu adanya optimalisasi pendataan pemberian bantuan yang jaminan pendidikan layak bagi seluruh warga negara. Sebagai warga negara, mendapatkan pendidikan layak merupakan hal yang paling utama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi. UUD 1945 Amandemen 4 Pasal 31 ayat 1-5 tentang jaminan hak mendapatkan pendidikan bagi warga negara diwujudkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang fakir miskin Pasal 16 yang berbunyi, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa. Dalam kedua pasal ini mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Peraturan perundang-undangan yang lain yang merujuk pada peraturan yang telah dipaparkan di atas adalah yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat 1 dan Pasal 31.
Nah, selanjutnya yaitu implementasi pada masyarakat sudah berjalan dengan baik dengan adanya program beasiswa KIP ataupun bidik misi yang diberikan pemerintah untuk kepada masyarakat yang kurang mampu. Seiring berjalannya waktu, kegiatan program-program tersebut belum terlaksana secara maksimal. Di antaranya yaitu fasilitas pendidikan seperti sekolah yang belum sepenuhnya bisa diakses oleh masyarakat yang berada di daerah terpencil dan kurangnya tenaga pendidik. Negara yang bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak sebagaimana terdapat dalam pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 dan diwujudkan dalam pasal 15 Undang-Undang Fakir Miskin. Pentingnya kesehatan bagi masyarakat. Negara bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan yang layak. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang harus disesuaikan di semua wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Secara merata pada peraturan perundang-undangan lain juga dijelaskan tentang kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial. Siap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis, dan setiap orang berhak atas kesehatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Pada proses pelaksanaannya di masyarakat juga dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena telah ada program-program seperti BPJS, Jamkesmas, dan Kartu Indonesia Sehat.